warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reksidia Ayu Putri Marhenisma, selaku pemakalah dari kelompok 4 yang akan melaksanakan presentasi pada hari ini dengan judul pembahasan bentuk-bentuk tes dan non-tes. Adapun dimaksud tema pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian tes dan non-tes, yang kedua bentuk-bentuk tes, yang ketiga bentuk-bentuk non-tes, yang keempat penerapan tes dan non-tes dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta yang kelima pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Nah, untuk subtema pembahasan yang pertama sampai yang ketiga akan saya sampaikan secara pribadi, untuk subtema pembahasan yang keempat akan disampaikan oleh Mbak Midana Rikmah, dan untuk subtema pembahasan yang kelima akan disampaikan oleh Mas Ariski Latif Rasyidin. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tes dan non-tes. Nah, tes itu dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran atau penilaian di bidang pendidikan. Nah, seperti dalam bentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan sehingga akan mendapatkan hasil nilai yang melambangkan tingkah laku. Sedangkan pengertian dari non-tes itu diartikan sebagai penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Maksudnya di sini adalah penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis atau observasi, kemudian melakukan wawancara atau interview, menyebar angket, dan juga atau memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Subtema pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes dibagi menjadi 3 macam, yaitu tes tertulis bentuk uraian, tes tertulis bentuk objektif, dan tes tindakan. Yang pertama, tes tertulis bentuk uraian. Maksudnya adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Contohnya, yaitu yang pertama, tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka. Itu coba sebutkan manfaat belajar penafsiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Itu merupakan contoh dari tes uraian dalam bentuk bebas. Kemudian, tes uraian dalam bentuk terbatas itu contohnya seperti ini. Tony akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru ke dalam kotak. Nah, tiap kotak itu berisi kelereng merah yang sama banyak dengan kelereng biru yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan, berapa jumlah kelereng merah dan kelereng biru dalam setiap kotak. Nah, itu merupakan contoh dari tes uraian terbatas. Selanjutnya adalah tes tertulis bentuk objektif. Tes tertulis bentuk objektif itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu bentuk melengkapi atau completion test, kemudian pilihan ganda atau multi-values, kemudian menjodohkan atau matching, kemudian bentuk pilihan benar atau salah, itu true or false. Nah, yang pertama kita bahas yaitu terlebih dahulu bentuk melengkapi atau completion test. Pengertiannya yaitu merupakan tes bentuk objektif yang dilakukan hanya dengan cara melengkapi atau menyempurnakan. Nah, contohnya seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Faktor prima dari bilangan 15 adalah berapa? Titik-titik-titik gitu. Jadi titik-titiknya itu diisi berapa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pilihan ganda atau multi-values. Nah, tes multi-values ini atau tes pilihan ganda itu merupakan tes yang objektif, di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Nah, di sini saya mengambil contoh dari menurut Suryadi Sumabrata. Yang pertama adalah jenis jawaban benar. Nah, jenis jawaban benar ini bisa dilihat berapa hasil penjumlahan min 8 ditambah 3 adalah, itu ada pilihannya A 6, B 5, C 4, dan D 3. Itu dipilih salah satu. Jadi jawaban yang benar itu mana? Kemudian jawaban yang sesuai, yang paling tepat pertanyaannya yang diikuti dengan alternatif. Contohnya seperti membaca Al-Quran bertujuan untuk A mendapatkan pahala, B melaksanakan perintahnya, C mengingat zikir kepada Allah, dan D selamat dunia akhirat. Nah, begitu juga selanjutnya ada jawaban tidak sesuai, dan contohnya sudah dilampirkan, dan jawaban negatif dalam satu soal untuk multi-values peserta didik diberi pernyataan yang disediakan alternatif jawaban. Nah, sebagian besar dan alternatif tersebut merupakan jawabannya benar kecuali ada satu yang salah. Jadi memilih contoh soalnya ada kecuali seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menjodohkan atau matching. Menjodohkan atau matching ini merupakan salah satu tes bentuk objektif, di mana tes ini mencari pandangan, tes menyesuaikan, dan tes mencocokkan. Nah, di situ sudah ada dilampirkan ya bahwasanya yang pertama titik-titik salat sunnah yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadan. Nah titik-titiknya itu diisi apa? Contoh istiqo atau tarawih atau rawatib atau contoh kita yaitu tarawih merupakan salat sunnah yang dilaksanakan pada tiap malam bulan Ramadan. Nah, titik-titiknya itu diisi. Titik-titiknya tadi diisi A atau B atau C atau enggak kadang ditarik garis gitu, tarik garis ke nomor 1 ke A ditarik seret, nomor 2 ke B ditarik seret gitu. Nah, selanjutnya adalah bentuk pilihan salah atau true false. Nah, true false ini merupakan salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah tentu, karena judulnya aja sudah benar salah. Nah, contohnya seperti ini. Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Benar atau salah? Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin karena beliau tidak pernah bohong. Benar atau salah? Nah, terus selanjutnya yaitu ke format penilaian tes tertulis, pilihan ganda, dan uraian. Jadi tadi itu bisa dimasukkan ke sini ya. Yang pertama, mata pelajarannya apa, kemudian kelas berapa, alokasi waktunya berapa menit, kemudian jumlah soalnya itu ada berapa, dan bentuk soalnya contoh pilihan ganda atau uraian. Nah, nomor 1, KD-nya apa? Contoh KD-nya memahami bla 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 seperti itu. Kemudian materinya ada perdagangan internasional. Indikatornya ada memahami pengertian perdagangan internasional. Nomor urut 1 seperti itu.
Selanjutnya, masih dengan bentuk-bentuk tes, yaitu tes tindakan. Nah, tes tindakan di sini merupakan tes yang menentukan jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkannya. Nah, adapun formatnya bisa dilihat sendiri, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, nama peserta didik, kelas, semester, hari atau tanggal, dan tujuannya. Kemudian ada petunjuknya, di mana di sini formatnya itu ada terdiri dari aspek-aspek yang dinilai. Nah, itu dinilai berdasarkan seperti SB, B, C, K, SK. SB dimaksudkan sangat baik, B dimaksudkan baik, C dimaksudkan cukup, K dimaksudkan dengan kurang, dan SK dimaksudkan dengan sangat kurang. Jadi, memberikan tanda aspek yang diamati. Contoh, anak ini, gitu kan. Kemudian aspek yang diamati, contohnya apa ya? Pemahaman. Bagaimana pemahaman dia? Apakah sangat baik, atau cukup, atau kurang, atau sangat kurang, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita bahas ke subtema pembahasan yang ketiga, ada bentuk-bentuk non-tes. Nah, bentuk-bentuk non-tes itu meliputi daftar cek, skala rentang, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Nah, kita bahas yang pertama, daftar cek terlebih dahulu. Format daftar cek itu bisa dilihat di sini lah. Seumpama kita mau mengecek anak ini, niatnya anak ini bagaimana, contoh praktek sholatnya bagaimana, niatnya apakah dia hafal atau tidak, atau dia melakukan atau tidak, seperti itu. Kemudian berdiri tegak, dia melakukan nggak sih? Kemudian takbiratul ihram, dia melakukan nggak, dia hafal nggak, gitu. Kemudian membaca surat al-fatihah, bagaimana, dia membaca nggak, dia lancar nggak, dia melakukannya nggak, seperti itu. Kemudian skala rentang di sini hampir sama dengan daftar cek, akan tapi lebih ke penilaian. Berapa aspek yang dinilai dari niatnya. Jadi niatnya tadi dinilai dapat nilai 1, 2, atau 3, atau 4. Kalau 1 itu sangat kecil nilainya, 2 itu rata-rata, 3 itu sedang, dan 4 itu sangat bagus. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik, yaitu teknik-tekniknya itu meliputi seperti observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Nah, observasi perilaku itu bisa di pengamatannya itu bisa menggunakan yang namanya buku harian. Nah, di dalam buku harian tersebut itu seorang pendidik itu mengecek nih, mengisi bagaimana anak ini dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian dimasukkan di dalam yaitu tadi pada sub penilaian sikap, tabel penilaian sikapnya. Bagaimana dia dalam bekerja sama, bagaimana dalam dia berinisiatif, bagaimana dia dalam perhatiannya terhadap mata pelajaran, dan bagaimana dia mempelajari materi tersebut. Nah, itu ada keterangannya seperti sangat kurang, sedang, baik, dan amat baik, tapi menggunakan angka 1, 2, 3 seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan langsung. Kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap seseorang itu berkaitan dengan sesuatu hal, atau misalnya bagaimana ungkapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban. Nah, berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Nah, dalam menilai sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan juga membina peserta didik. Jadi, untuk membina peserta didik ini bisa dilakukan dengan pertanyaan langsung. Jadi langsung saja ditanyakan ke peserta didiknya bagaimananya. Kemudian laporan pribadi. Nah, laporan pribadi di sini merupakan teknik yang digunakan di mana dimintai atau meminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan suatu masalah dari peserta didik itu. Contoh, peserta didik itu disuruh membuat tanggapan tentang permasalahan yang saat ini terjadi, seperti itu. Selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek itu merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu atau periode tertentu. Nah, tugas tersebut itu dapat berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Nah, dapat dilihat ya formatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Nah, penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga melalui proses pembuatannya. Nah, adapun proses pembuatannya seperti meliputi persiapan pembuatan atau produk dan penilaian atau appraisal. Nah, ini juga formatnya juga bisa dilihat sendiri bagaimana tentang skornya dan aspek-aspek apa yang dinilai. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu merupakan penilaian berkelanjutan didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Nah, jadi penilaian portofolio ini didasarkan pada karya dari peserta didik. Nah, itu bisa dilihat di mana formatnya ada jumlah tagihan atau tanggal. Jadi karya pada saat itu yang dibuat itu apa, terus nilainya berapa, keterangannya apa, KD atau indikator nilai dari peserta didik itu apa. Kemudian selanjutnya adalah penilaian diri atau self-assessment. Nah, suatu teknik atau penilaian di mana subjek yang ingin dinilai atau dimintai itu untuk menilai dirinya sendiri. Jadi, penilaian diri di sini adalah penilaian untuk diri dari peserta didik itu sendiri, yang berkaitan dengan status proses, tingkat pencapaian kompetensi yang akan dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Nah, di sini ada format 1, format 2, dan juga format 3, bisa dilihat. Yang format pertama, itu tentang penilaiannya. Penilaian bagaimana dia seperti interaksi dan partisipasi dalam kelompok. Jadi, indikator
indikator yang disajikan oleh pendidik itu apa, kemudian dinilai bagaimana anak didik si A ini, kemudian apakah dia mencapai atau tidak. Yang kedua itu ada ya atau tidak. Jadi tadi kan ada penilaian, sekarang penilaiannya itu tadi berdasarkan angka, dan sekarang penilaiannya adalah berdasarkan iya atau tidak. Nah, anak ini melakukan kerjasama nggak, anak ini memberikan kontribusi gagasan atau yang bagus nggak, anak ini mengajukan pertanyaan nggak, anak ini interaksinya bagaimana ya gitu. Jadi jawabannya hanya iya atau tidak. Selanjutnya yaitu format yang ketiga. Di sini lebih lengkap atau lebih detail lagi, dimana memberikan penilaian seperti ini. Selama diskusi, saya memberikan saran kepada kelompok untuk didiskusikan. Kalau dia nilai A, itu saya selalu diskusi dan memberikan saran kepada kelompok. Kemudian yang kedua, jarang, contohnya saya jarang memberikan saran atau diskusi. Kemudian atau saya tidak pernah memberikan saran atau diskusi. Jadi berdasarkan kejujuran dari peserta didik itu. Jadi penilaian diri di sini adalah untuk melatih kejujuran dan melatih bagaimana peserta didik itu menyikapi diri mereka sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Reksi. Saya akan menjelaskan tentang penerapan tes dan non-tes dalam kognitif, efektif, dan psikomotorik. Langsung saja. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Penerapan tes dalam ranah kognitif. Ada 3 di sini bentuknya. Di sini tes tertulis, bentuk uraian atau esai. Tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat pada umumnya cukup panjang. Yang kedua, bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada tester atau siswa untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, pembandingan. Yang ketiga adalah jumlah soal butiran uraian terbatas, yaitu berkisaran 5-10 butir saja. Selanjutnya, seperti ini pemaparan contoh soalnya. C1, seperti sebutkan jenis-jenis daun. C2, jelaskan bentuk jenis daun sejajar. Yang C3, sebutkan contoh jenis daun apa saja yang berbentuk jari-jari. Yang ke-4 atau C4, apa saja yang menyebabkan polusi udara. C5, amatilah embun pada pagi hari selama 1 minggu. Apakah benar jika suhu udara mempengaruhi jumlah intensitas embun? Itu disuruh menjelaskan. Saya lanjutkan yaitu C6, untuk mengurangi polusi udara dari asap cerobong pabrik, buatlah solusi. Jadi siswa itu disuruh untuk menguraikan, menjelaskan bagaimana dia memberikan solusinya itu. Terus selanjutnya, penerapan non-tes dalam ranah kognitif yaitu penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai dimintai untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, atau tingkat pencapaian kompetensi yang dia pelajari selama sekolah. Terus seperti ini pemaparan contohnya. Di sini siswa akan diberi pernyataan dan dia disuruh untuk memberi checklist pada pilihan-pilihan kuesionernya. Di sini ada keterangannya. Dari SL itu selalu, SR sering, KD kadang-kadang, TP tidak pernah. Nah, kriteria itu nanti akan mendapatkan nilai atau skor. Dan itu nanti akan dihitung. Langsung saja. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian, kedisiplinan, motivasi, serta penghargaan atau rasa hormat. Penerapan tes dalam ranah afektif. Di sini tes lisan, lebih ke tes lisan. Di sini siswa akan diberi pengetahuan atau penilaian pengetahuan. Tes lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan perintah atau jenis kuis-kuis. Dan itu nanti sebelumnya peserta didik akan diberi kisi-kisinya. Lanjut saja, ini penerapan non-tes dalam ranah afektif. Pemaparannya seperti ini, akan sama seperti tadi, diberi kuesioner yang dia akan disuruh memilih. Di sini SS sangat setuju, S setuju, E netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, itu nanti akan mendapatkan nilai masing-masingnya. Langsung saja ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Wujud nyata dari hasil belajar psikomotorik merupakan kelanjutan dari hasil belajar afektif dan kognitif. Jadi di sini psikomotorik itu seperti penerapannya, dia mempraktekannya. Ini penerapan tes dalam ranah psikomotorik, contohnya itu tes tindakan. Di sini tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku atau praktek, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan dan ditampilkan. Jadi seperti umpamanya praktek olahraga atau praktek menari, praktek menjadi peran drama. Di sini saya akan memaparkan contoh dari aspek penilaian dia, umpamanya
bermain peran dalam drama. Nah, di sini dia mendapatkan nilai. Di sini aspek penilaiannya, partisipasinya, penghayatan perannya, kerjasamanya dengan teman. Nah, di sini yang dinilai bagaimana penjiwaannya dalam memerankan tokoh itu. Dan di sini nilainya 60 sampai 100 itu hanya bisa menjadi minimal atau maksimalnya. Langsung saja penerapan non-tes. Penerapan non-tes dalam ranah psikomotorik. Contohnya itu penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri. Penilaian produk di sini penilaian yang dimana siswa disuruh untuk membuat suatu produk atau teknologi atau seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, atau yang lainnya. Dan penilaian portofolio adalah penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam periode tertentu. Dan yang ketiga adalah penilaian diri, yang dimana berkaitan dengan penerapan penilaian diri. Kompetensi psikomotorik peserta didik dapat diminta untuk menilai dirinya sendiri atau menilai keterampilannya yang telah dikuasainya selama hasil belajarnya. Ini pemaparan contoh dari penerapan non-tes di sini. Jadi ketika dia dalam merangkainya itu menggunakan alatnya dengan benar, rapi, terus dia dengan bersemangat, terus peralatannya digunakan lengkap, terus dia menggunakan peralatan-peralatan itu dengan sebagai mestinya. Dan sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ariski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan dalam makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk tes dan non-tes secara daring maupun online dengan subbab pelaksanaan tes dan non-tes secara online maupun daring. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang dilakukan tidak bertatap muka secara langsung antara peserta didik maupun pendidik. Keduanya tidak berada di tempat yang sama dengan pembelajaran yang berlangsung. Komunikasi antara pendidik dan peserta didik berlangsung dengan menggunakan media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan lain sebagainya. Tes berbasis daring adalah tes yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi jaringan internet, di mana tes dapat dilakukan dimanapun selama memiliki akses ke dalam jaringan internet. Pada dasarnya, prinsip tes daring adalah sama sebagai tes konvensional pada umumnya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan. Sedangkan pelaksanaan tes, bentuk penilaian non-tes berbasis daring dapat dilakukan atau dilaksanakan seperti contoh dengan metode portofolio menjadi salah satu alternatif dalam proses pemberian nilai dalam jarak jauh, karena portofolio didasarkan pada penilaian berkelanjutan seperti kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam satu periode tertentu. Selanjutnya, penilaian diri atau self assessment merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pendidik dapat melalui proses penilaian diri dengan memberi kesempatan peserta didik untuk melakukan pemikiran mereka sendiri. Penggunaan teknik penilaian diri ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan pribadi seseorang, seperti menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melaksanakan penilaian. Dalam penilaian non-tes dalam pembelajaran daring ini dapat pula dilakukan dengan mekanisme penilaian sikap dengan teknik penilaian observasi, dan hasil penilaian dapat menghasilkan rujukan terhadap pencapaian peserta didik dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga hasil tersebut dapat menggambarkan profil peserta didik secara lengkap. Sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.